Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tetap sentosa. Dari selamat datang kepada anggota Komisi 9 DPR RI ketika semuanya terasa begitu aman, mencoba untuk tetap rokok di saat kita terasa bisa berbeda, bisa berbeda. Ku rasakan dalam hati menurutmu aku sendiri. di bagian depan. Yang paling belakang bisa dibantu untuk mengisi bangku yang di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini di hari Senin tanggal 1 November 2022 bertempat di Selasa 1 November 2022, maaf ya Bapak Ibu, bertempat di Hotel Bandung Permai. Kami ucapkan selamat datang di acara promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama anggota Komisi 9 DPR RI. Beri tepuk tangan dulu untuk kita pada pagi hari ini. Oke, saya akan nyapa dulu ya beberapa orang tadi. Saya dengar ada yang dari Kecamatan Panti, betul? Ada yang dari Sumbersari, wah tetangganya Pak Nur Yasin ya. Oke, ada lagi tadi Desa Pakis, ada kan? Ada, oke. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dewi Indriani yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk menemani hingga akhir acara nanti. Baik, kita akan informasikan dulu kalau pagi ini ada yel-yel ya, biar kita lebih semangat. Mungkin kalau saya bilang BKKBN, Bapak Ibu sekalian bisa jawab berencana itu keren. Tangannya love ya, sarangi ya. Lalu juga
kalau saya bilang DPR RI kita jawabannya Bapak Nur Yasin. Oke, boleh kita mulai ya. BKKBN berencana itu keren. DPR RI kita. Oke, beri tepuk tangan. Saya akan sapa terlebih dahulu beberapa narasumber kita yang akan menyapa kita untuk pagi hari ini. Yang pertama, yang terhormat anggota Komisi 9 DPR RI, Insinyur Haji Nur Yasin MBEMT. Lalu yang kedua ada penyuluh keluarga berencana ahli utama. Ada Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc Ditkom. Lalu di tengah-tengah kita juga hadir Koordinator Bidang Aktif Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Anda Sofia Hani MM. Dan yang kami cintai dan juga kami banggakan juga ada Kepala DP3AKB Kabupaten Jember, ada Bapak Dr. Anda Supri Handoko MM. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan juga hidayahnya untuk pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai acara pada pagi hari ini kita buka dengan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara, Bapak Ibu. Allah
kita pada tataran kemaslahatan di tingkat Islam di daerah. Mudah-mudahan kemudian juga Allah Ta'ala menjaga kita semua yang ada di batas ini bisa bermanfaat. Ya Allah juga manfaat mereka semua jika sedang diberikan ketujuan dalam mengikuti acara sampai selesai dengan baik. Baik, kita cek yel-yelnya terlebih dahulu ya, biar semangat ya. BKKBN. Sekali lagi, lebih semangat. BKKBN. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semua pagi hari ini. Bapak, Ibu, untuk sekarang kita akan memasuki acara di mana kita akan melakukan talk show terlebih dahulu. Saya informasikan terlebih dahulu Ibu-Ibu, untuk pagi ini kita juga dibantu Haji Ibrahim Zainullah yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ma'unah serta taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Sallallahu wa sallamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan jahiliyah menuju alam yang penuh dengan terang-terang, sehingga beberapa teman yang menyempatkan hadir pula untuk bisa mengambil manfaat apa yang nanti telah diterangkan oleh beberapa pemateri yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan proses ajaran ini berjalan dengan hikmah dan penuh manfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan aman. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini masih memberikan sehat kepada saya dan kita semua untuk hadir di tempat ini dalam acara sosialisasi dan BKKBN. Yang terhormat para kiai yang ada di depan saya, Kiai Abdul Latif Syafi'i, kemudian pesertanya saya kenal dulu dengan SMT dan hadiah-hadiah ini tulisannya di KKBN dengan hadiahnya yang dilaksanakan. Jadi ada semangat untuk berakhir. Bicara lain lagi, saya persilahkan berkreasi, tapi yang saya tidak inginkan dipotong terlalu banyak oleh pemborongnya kampanye itu. Jadi saya inginkan silakan ambil hukum banyak. Saya juga punya kisah itu banyak.
Dan saya melarang ngambil pekerjaan di Komisi 9 karena saya tidak mau perusahaan saya berbisnis di tugas saya yang berkaitan dengan saya di Komisi 9. Jadi nggak boleh. Tapi di komisi yang lain banyak. Jadi kalau kali ini ada Karena 85% pengantin itu biasanya lama hamil. Nah, kan jadi nggak ada waktu lagi. Makanya harus sebelum menikah kita perbaiki dulu. Jadi itu program yang terakhir kita perkenalkan kepada masyarakat. Jadi kami mohon dukungannya melalui Pak Noko, pemerintah Kabupaten Jember, bagaimana kita menggalakkan ini. Ya. Jadi boro-boro hamil duluan itu juga benar tidak boleh. Ya. Ternyata kasus di Jember hamil duluan banyak juga. Kalau boleh ekspos silakan. Ini persoalan karena makin hari makin banyak permintaan dispensasi nikah karena alasan hamil duluan. Terima kasih Ibu Dwi Istiawardani, boleh berikan tepuk tangan ya. Ini pesan yang sangat luar biasa ya, pemirsa juga dan juga untuk Bapak Ibu mitra putrinya juga, bahwa 3 bulan ya, bukan deal vendor dulu Bapak Ibu, bukan deal gedung catering sambutan dulu, deal sama KUA dulu, bilang nikahnya harus 3 bulan karena apa, ada persiapan dari nutrisinya, olahraga mungkin, dan pemeriksaan kesehatan lainnya, betul begitu ya Ibu ya. Dan juga yang paling penting kalau cinta berarti harus memberikan strategi seperti apa agar calon pengantin dalam nanti ini lebih paham lagi pentingnya untuk persiapan dan juga pentingnya untuk meningkatkan. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Dian. Yang terhormat Bapak Insinyur Yassin yang luar biasa, beliaunya mempertemukan kita semua di sini mendapatkan ilmu. Makanya ingatkan kita hari ini tolabul ilmu. Ya Bu ya, sanggup Bu? Oh alhamdulillah. Jadi ilmunya nanti harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan nanti rugi. Dan gitu Pak ya. Yang saya hormati Bu Nani, luar biasa beliaunya. Jadi tadi dari BKPNRI sudah menyampaikan seperti itu. Seperti yang diminta Mas Dian, saya akan menyampaikan di Kabupaten Jember seperti apa. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja ini sangat penting. Jadi makanya tadi kita salam-salam, yel-yelnya berencana itu keren. Kalau tidak berencana berarti sama sekali tidak keren. Apalagi kalau sampai dibikin langsing-langsing kemudian menikah punya anak, anaknya lemah, lembih, nanti kita akan rugi punya generasi yang tidak sehat. Bapak Ibu yang saya hormati dan pemirsa TVRI yang berbahagia, saya ingin tanya dulu pada para pemirsa yang ada di sini, stunting itu sebetulnya apa? Oke, kapan itu bisa disebut stunting? Kita harus tahu dulu. Nanti ada di sini ada yang pendek kecil dibilang, oh dia stunting. Jangan Bu. Jangan. Ya. Ya. Makanya kita antisipasi 1000 hari pertama kehidupan. Jadi stunting itu hanya boleh dikatakan atau boleh dijustifikasi oleh tenaga ahlinya, yaitu dari Dinas Kesehatan. Makanya tadi dipersiapkan 3 bulan sebelum menikah, dipastikan harus sudah kondisi sehat. Setelah hamil didampingi oleh tim pendamping keluarga. Sudah nih, kita sudah mulai bekerja. Ada di sini tim pendamping keluarga? Coba angkat tangan setinggi-tingginya. Pulsanya udah masuk belum? Kemudian untuk memberikan program kelas tahun sekali sekolah diberikan waktu 1 kali, terutama di kelas akhir, di kelas 12 itu untuk diberikan pentingnya apa namanya itu tidak menikah dini. Sirri itu Pak Joko itu bukan yang pertama, sirri itu yang kedua katanya. Yang pertama ada sirri, kecuali yang sudah hamil itu tadi apa namanya hamil di luar nikah, itu setelah di perjalanan kelas 3 atau setelah lulus. Mereka kemudian baru menikah karena banyak terjadi juga sekarang juga di masyarakat menikah dengan terpaksa karena sudah hamil duluan. Dan saya kira dengan cara adopsi yang lebih dini, lebih bagus nanti diberi program khusus, saya kira bagus disambut sebagaimana ada sistem investasi yang dari depan pengadangan
turun ke sekolah dengan urusan pendidikan. Saya kira juga penting, saya kira pesantren di situ terutama susah juga karena mereka sudah di masyarakat di desa terutama itu mencegah itu susah. Wong kata Kiai juga sudah dari tanggal kan sudah Pak Kiai di tanggal datang ini untuk meninggalkan anak saya kan susah juga itu. Posisinya sudah di KUA sudah. Itu sudah. Jadi itu yang saya penting saran ini mungkin juga Pak Indonesia bisa bawa ke pusat, penting juga spesialisasi ke tingkat kelas akhir daripada SMK, SMA atau AMI berikan. Memang betul anak-anak terkadang kurang HB itu, anak perempuan itu mereka rata-rata mencari kurus waktu usia SMA itu karena ingin nasi. Padahal risikonya tinggi juga, kurang HB itu tinggi saya kira. Nah, walaupun sudah setelah nikah kemudian jadi orang tua juga ternyata gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Asosiasi sebelum pranikah sudah ada. Nah, yang muda kan dengan pendampingnya kan sudah yang sudah nikah, yang sudah persiapan. Jadi yang sebelumnya saya kira lebih bagus dan untuk mencegah terjadi seperti itu dan harapan kami belum ada pesantren. Saya kira itu sangat betul dengan baik sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai, Pak Ibrahim. Kita tepuk tangan yang meriah memang penting sekali. Terima kasih untuk informasi ini. Baik ibu yang pakai baju hijab oranye, boleh berdiri, ibu. Silakan memperkenalkan diri. Pertanyaannya juga langsung untuk siapa juga, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Nur Yasin, MBA, MD. Yang saya hormati Ibu, Bapak, beserta peserta yang hadir, juga yang saya hormati juga yang saya takdimi alim ulama. Yang ingin saya tanyakan di sini, nama saya Siti Maimunah, Ibu. Kebetulan bertanya anak-anak di Titik Amanah Kepala Desa Panti. Insya Allah nanti yang menyusul Bapak. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana caranya menekan di desa itu terjadinya pernikahan siri, yang mana itu dilakukan anak setelah tunangan di situ. Dan seberapa pengaruhkah seorang suami di situ perokok untuk ibu hamil? Dari saya cukup sekian pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Intinya siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tepuk tangan dia, pertanyaan sangat bagus saya. Saya tentang juga peran suami, kesehatan suami apalagi perokok ini penting nggak ini nanti efeknya untuk ibu hamil? Boleh untuk mungkin ibu atau bapak terlebih dahulu, nanti Pak Ulyasin bisa memberikan pamungkasnya lagi ya. Bu dulu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yai atas sarannya. Mungkin kembali nanti ke Mas Handoko ya, bagaimana sebetulnya kita sudah memiliki program, di antaranya adalah program generasi berencana yang sasarannya adalah termasuk lembaga-lembaga pendidikan Pak, baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama. Sosialisasi di antaranya tentang kesehatan reproduksi, hal-hal yang kaitannya dengan program remaja dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa diperluas khususnya di Kabupaten Jember, sehingga informasi jauh lebih awal bisa diterima oleh adik-adik kita tentang kehidupan berkeluarga. Bahkan mungkin tidak hanya di SLTA Pak, kita juga sudah masuk ke SLTP juga, terutama untuk kesehatan reproduksi ya Pak ya, karena ini sejak awal harus dipahami oleh adik-adik kita. Banyak hal yang tidak diketahui, yang padahal itu juga sangat penting untuk adik-adik kita, termasuk juga pemberian tablet tambah darah sebetulnya juga melalui jalur sekolah, tapi banyak yang tidak sukses karena kita tidak ingin anak-anak kita itu mengalami anemia yang bukan hanya pengaruhnya pada saat hamil, tapi terhadap kinerja belajar dia, karena orang kurang darah itu jadi lesu, belajarnya tidak konsentrasi ya. Jadi pada masa sekolah pun sebetulnya program-program kesehatan ini harus juga disukseskan, yang sifatnya pelayanan, yang sifatnya informasi, edukasi dan yang lain-lain.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, satu lagi pertanyaan dari Ibu Siti Maimunah ya. Cara menekan nikah siri. Ini kalau dari perspektif kami dengan ABN, sebetulnya bagaimana kita membekali anak-anak perempuan kita supaya mereka, mohon maaf, tidak memiliki daya juang bahwa mereka ingin meneruskan sekolahnya, paling tidak itu. Jangan putus sekolah. Jadi kita belajar dari negara, sebetulnya ini negara miskin ya Pak, tapi dia sukses, yaitu Bangladesh, yang disebut dengan program Golden Girl Pak. Cuma satu sebetulnya, yaitu mempertahankan anak perempuan jangan drop out sekolah sampai SLTA. Karena kalau dia tidak drop out, ada banyak hal yang bisa diselamatkan Pak. Bukan hanya dirinya, tapi masa depannya yang sudah jelas ya. Termasuk juga menekan angka kematian ibu ternyata dari itu. Karena angka kematian ibu itu ada kaitannya dengan kehamilan di usia yang terlalu dini. Ya. Jadi itu kontributor Pak. Jadi wilayah-wilayah yang mana perkawinan dininya tinggi, kehamilan di usia dini, itu juga angka kematian ibunya besar. Karena apa? Sebetulnya perempuan yang belum berusia dewasa dalam hal ini, kalau kategori kami tadi sampaikan Pak Handoko 21 tahun, itu sebetulnya dia belum siap untuk mengalami kehamilan. Ya. Kebetulan atasan kami namanya Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, beliau ahli kebidanan Pak. Beliau mengetahui betul bahwa lubang lahir seorang perempuan, ya, lubang lahir perempuan kalau melahirkan kan dilewati oleh kepala bayi. Ternyata lubang lahirnya itu dia baru cukup dilewati di kepala bayi manakala usianya sudah di atas 20 tahun atau 21 tahun ya. Jadi ini adalah apa ya, ilmu kenyataan gitu, bukan karangan gitu. Jadi kita tidak usah memperdebatkan usia dewasa berapa. Ini kenyataan secara fisiologis, secara kenyataannya manusia, ciptaan Allah, bahwa ternyata perempuan itu baru cukup lubangnya untuk melahirkan secara alamiah. Secara alamiah ya, secara alamiah itu maksudnya nggak disesar. Itu di usia di atas 21 tahun. Artinya apa? Kalau sebelum itu sebaiknya jangan ambil dulu, jangan melahirkan dulu. Ya. Nah itulah yang kaitannya akhirnya dengan program Golden Girl di Bangladesh itu, mempertahankan sampai usia SLTA, dia sudah usia 19-20 tahun. Paling tidak itu selamat dulu di situ, ya. Tapi banyak aspek lain yang sebetulnya bisa diselamatkan. Jadi melalui anak perempuan, sudah jelas faktor lingkungan juga iya. Para pemuka agama iya. Ciri-cirinya itu terlalu kurus, terlalu kecil, ya. Itu hampir mencapai 40% juga. Jadi kondisi calon pengantin perempuan di Indonesia ini banyak sekali yang kurang, ya. Nah inilah manakala nanti dia nikah, dia hamil, ya, akan lahir anak-anak yang kurang gizi atau stunting. Nah masalahnya, saya yakin mayoritas adik-adik itu pegang punya smartphone. Tiba-tiba saya masuk misalnya gempa, saya pernah komisi 5, gempa sehari di Indonesia itu, gempa itu kadang-kadang minimum sehari atau pernah 3 kali gempa, bentar kali gempa. Jadi masuk Pak ke seluruh bisa diatur lah, itu satu sekali oleh adik-adik MT, misalnya per kabupaten itu ada satu channelnya, provinsi ada lagi dan seterusnya, sehingga akan tersosialisasi. Saya setuju Pak ya, karena kalau ke Jakarta untuk saya itu bahkan bukan hanya sektor tapi juga satgas juga diberikan, walaupun tentu kalau satgas lebih mudah dalam arti begitu kiai yang ngomong yang tidak 100% tapi mayoritas pasti belum. Mungkin kalau di pesantren kayaknya dulu dikumpulin gitu ya, diberikan ilmunya, bukan apa, diberi ilmu dasarnya. Nah, seperti dikatakan Ibu tadi, kenapa melahirkan harus di atas 20 tahun? Itu bukan ditunjuk, bukan maunya Budi, tapi dari hasil penelitian dari Pak
visi dan jurusan ini memang top. Jadi saya kapan kalau berbicara karena sangat angkat. Karena dia antar bupati 2 periode. Jadi paham kata-kata masyarakat. Jadi kami terima kasih Pak Yeri dengan berangga, saya akan elaborate, saya akan kembangkan, saya akan betulkan, saya akan nanti ketemu kapan dengan ketua DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk 3 narasumber bersama yang sudah memberikan berbagai macam insight-nya. Ya, berbagai macam insight ini dan juga informasi ini begitu luar biasa. Tapi yang paling penting adalah kita praktekkan bersama. Saya mengutip satu buah kata bijak ya, bahwa standar dari fondasi kepatuhan bukanlah sebuah ketakutan, tapi kepemahaman. Semakin Bapak Ibu semua paham, semakin Bapak Ibu juga patuh akan bisa mencegah stunting ya. Dan kalau soal merokok, saya juga punya satu quotation juga. Tindakan yang paling konsumtif bukan kita beli HP baru, bukan kita beli jam tangan baru. Paling konsumtif adalah memberi kesehatan baru yang sudah kita punya, kita bayar untuk kita dapatkan kembali. Ya, sesakit-sakitnya orang itu kayak jatuh ketimpa tangga Bapak Ibu. Sudah sakit harus bayar pula ya. Ayo kita jaga kesehatan kita sama-sama, dikurangi rokoknya. Ya, dan Bapak Ibu hadirin pemirsa dengan dimanapun Anda berada, ikuti program Bangga PTN yang sudah kami sajikan untuk Anda, mudah-mudahan berkenan di hati Anda, dan juga terima kasih sudah mengikuti program ini dengan begitu luar biasa. Saya Biasa Dewantri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semua. Tiga nomor langsung, satu nomor untuk sertifikat dulu, untuk sertifikat, dan yang kedua untuk global leader. Tiga. Sertifikat nomor 133. Langsung dikasihkan 3 nomor saya bayarkan. Baik, yang pertama berhak mendapatkan kipas angin 061. Ya, engkau bisa maju ke depan. Yang kedua, kipas angin 048. Lihat 61. Oh iya. Oh, pakai dua. Oh iya. 48. Ya. Oh benar. Ya. Yang ketiga 150. Simulasi. Nyimpen aku nyimpen aku. TV yang pertama berhak diberikan kepada yang punya nomor 113. Alhamdulillah ya. Yang kedua 144.
Sini di sini. Orang TV. Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Meski nikmat dunia menggoda nurani, jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga. Mengarungi samudra